Kampung Gansurai terletak kira-kira 28 km dari Pekan Kota Blut, Sabah, dan juga terletak di kaki Gunung Nopunggu yang berlatar belakangkan Gunung Kinabalu di sebelah timur. Di sebelah barat pula kelihatan Laut Cina Selatan, Pulau Mantanani, dan Pekan Kota Blut, karena kedudukan kampung ini terletak pada ketinggian kira-kira 400 meter dari paras laut. Cuaca juga agak sejuk dan menerima taburan hujan yang banyak sepanjang tahun. Menurut Saliun Darajun, terdapat dua cerita berkenaan dengan pemilihan nama Kampung Gansurai, tetapi tidak dapat dipastikan mana satu cerita yang tepat di antaranya. Maka kepimpinan kampung telah membuat mesyuarat umum khusus untuk membahas asal-usul Kampung Gansurai pada tahun 1990-an. Maka kisah nama Kampung Gansurai telah diambil melalui nama dewa yang disembah oleh nenek moyang, yaitu bernama Urai. Sebelum masuknya Injil ke Kampung Gansurai, masyarakat kampung mengamalkan kepercayaan animisme. Mereka mempercayai bahwa Urai merupakan dewa yang menjaga Kampung Gansurai, dan mereka selalu berhubungan dengannya dalam hal-hal kehidupan mereka melalui para bomo, baik itu dalam hal meminta perlindungan, kesembuhan, hal-hal berkaitan dengan pertanian, dan sebagainya. Menurut beliau lagi, pemberitaan Injil telah dimulai di kampung ini pada tahun 1954 dan bukannya tahun 1955 yang telah dilakukan oleh para penginjil dari Taginambur, tetapi hanya bermula pada tahun 1956 baru ada orang kampung yang menerima Kristus, dan keluarga Sinit merupakan keluarga pertama yang menjadi Kristen. Menurut Saliun, rumah pertama yang dikunjungi oleh para penginjil adalah rumah Kutum Yomuk, yaitu rumah ketua kampung, karena orang-orang luar harus menemui dia terlebih dahulu untuk meminta keizinan seandainya ada urusan di kampung ini. Kutum juga merupakan pribadi pertama yang telah mendengar Injil di kampung ini, tetapi dia telah menolak menjadi orang Kristen. Walaupun begitu, dia memberikan kebenaran dan kebebasan kepada para penginjil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kampung. Saliun mengetahui perkara ini setelah salah seorang penginjil yang bernama Gilingan yang telah menyampaikan kesaksiannya tentang situasi permulaan pemberitaan Injil di Kampung Gansurai. Penginjil-penginjil pertama yang telah memulai pemberitaan Injil di kampung ini adalah Gopok, Mendorisi, Rontia, dan Gilingan. Dan mereka semua ini merupakan anak-anak murid John Trevor White atau lebih dikenali sebagai Asang. Menurut catatan sebuah buku yang menceritakan tentang kisah Asang, pada suatu pagi April tahun 1951, peristiwa perpindahan ke kampung Taginambur yang terletak di Batu 10 bermula. Hampir 10 keluarga berani mengorak langkah ke sana dan menjadikan tempat ini kampung halaman baru mereka. Jadi merekalah yang telah berperanan penting dalam memberitakan Injil di kawasan Taginambur, termasuklah di Kampung Gansurai. Tetapi apabila Injil sampai ke Kampung Gansurai, tidak ada orang kampung yang mahu menerima Injil selama 2 tahun. Walaupun begitu, para penginjil tetap pergi ke Kampung Gansurai untuk berusaha memberitakan Injil. Sembila merupakan istri kepada Sinit, telah menceritakan satu perbualan atau peristiwa semasa para penginjil menginjili neneknya yang bernama Kopit. Salah seorang penginjil yang telah datang ke rumah Kopit dan menginjilinya adalah Rontian,
yang berasal dari Batu 10 Taginambur. Selesai saja Kopit mendengar penjelasan penginjil tersebut, dia kembali semula dalam rumah. Lalu Kondokoi pun bertanya apa yang telah berlaku. Kopit berkata, mereka benar-benar mau menginjili. Kemudian Kondokoi bertanya lagi, apakah Anda berminat? Lalu Kopit menjawab, saya tidak berminat. Doakan saya sahaja, katanya kepada Kondokoi apa yang telah dia katakan kepada penginjil. Kemudian menyambungnya semula percakapannya dengan berkata, mereka sungguh-sungguh berdoa, tetapi saya tidak mengetahui apa yang dia doakan. Sinit dan istrinya Sombila merupakan keluarga pertama yang telah menerima Kristus di kampung Gansurai melalui kesembuhan anak mereka. Tetapi terdapat dua cerita yang berbeda cara keluarga ini menerima Kristus. Pertama, orang-orang di kampung menceritakan bahwa Sinit dan Sombila telah pergi ke kampung sebelah, yaitu di kampung Podos, untuk meminta doa bagi anak mereka agar disembuhkan. Namun cerita ini dinafikan oleh Sombila karena bukan di sana mereka menjadi Kristen. Memang benar mereka ada pergi ke kampung Podos untuk meminta kesembuhan bagi anak lelaki mereka, tetapi dengan cara kafir. Sebaliknya, menurut Sombila yang telah saya temu ramah bersama dengan anaknya Selima, mereka telah menerima Kristus di kampung Tamalang Taginambur. Lalu dia menceritakan bahwa ketika mereka di kampung rumah Mondiok yang berdekatan dengan sungai Kedamaian, mereka telah ditanya olehnya Samada mereka ingin pergi ke klinik atau tidak. Mondiok menyarankan kepada mereka supaya didoakan. Lalu dia memanggil Melindu untuk mendoakan mereka. Pada keesokan paginya, Mondiok bertanya lagi sama Ada mereka ingin meneruskan perjalanan ke klinik ataupun tidak. Karena sekiranya mereka ingin meneruskan, cabarannya adalah air sungai Kedamaian yang besar untuk diseberangi. Sombila menjawab bahwa ya mereka juga harus pergi ke klinik bagi mendapatkan rawatan anaknya. Ketika mereka mendekati sungai Kedamaian, dua orang lelaki sedang minum tapai, yaitu Magalai dan Mahangkat. Magalai bertanya kepada mereka ataupun mereka hendak kemana. Lalu Sombila memberitahu mereka ingin ke klinik Kota Belut. Kemudian Magalai berkata kepada mereka, Ai, macam mana kamu ini? Sebab besar air sungai Kedamaian itu. Kita cobalah membantu mereka untuk menyeberangi, kata Magalai kepada Mahangkat. Apabila mereka berada di tepi Kedamaian, airnya sangat besar. Tetapi Magalai berkata kepada Sombila, kita meminta pertolongan saja kepada Tuhan. Namun Sombila hanya berdiam diri karena dia tidak mengerti Tuhan yang dimaksudkan. Karena pada waktu itu Sombila belum lagi menerima Injil, tidak seperti mereka. Magalai telah mengangkat Sombila dan meletaknya di bahunya, karena Magalai seorang yang tinggi. Ketika mereka sedang menyeberangi sungai, Magalai terus bercakap kepada Sombila bahwa hanya Tuhan sahaja tempat pertolongan untuk menyeberangi sungai yang besar dan deras. Mereka menyeberangi sungai tanpa alat bantuan dan sampai ke seberang tanpa apa-apa musibah yang menimpa mereka. Suami Sombila juga menyeberangi sungai dalam keadaan yang baik tanpa dihanyutkan air deras. Sesudah itu, Sombila dan keluarganya meneruskan perjalanan ke klinik dan juga pergi ke rumah Rontian, yaitu salah seorang penginjil yang menetap di Batu 10 Taginambur. Gondian, istri Rontian bertanya kepada mereka. Katanya, Ai, kamu pergi lagi ke Pekan? Lalu Sombila menjawab, iya. Janganlah kamu meneruskan perjalanan. Ada juga api kamu, kata Gondian lagi. Sombila menjawab,
tidak ada api. Tapi mau tidak mau, kami terpaksa juga meneruskan perjalanan dalam keadaan gelap. Tetapi Sambilah tidak pula terpikir meminta pertolongan dengannya pada waktu itu untuk meminta api. Gondian berkata lagi, "Janganlah kamu meneruskan perjalanan. Kamu singgahlah di kampung Tamalang. Minta sembahyang dengan Boryat." "Saya tidak tahu di mana kampung Tamalang," kata Sambilah. Gondian berkata, "Kamu tunggu dahulu si Sandur. Dia selalu pulang malam." Dan tidak lama selepas itu Sandur pun datang melalui rumah Rontian untuk pulang ke rumahnya. Lalu Gondian memanggil Sandur. "Sandur, Sandur, singgah dahulu. Ada orang yang meminta pertolongan." Kemudian Sandur mendekati mereka dan bertanya, "Mengapa? Mereka ini susah betul. Sering ulang-alik pergi ke klinik. Kamu pergilah minta doa. Coba minta doa, kataku kepada mereka," kata Gondian. "Oh," kata Sandur. Mereka mengikuti Sandur pergi ke kampung Tamalang. Dan sampai di sana, Sandur berkata kepada mereka, "Kamu naik dahulu di rumah Kombinoi. Saya pergi beritahu mereka dahulu." Lalu Sandur pergi memberitahu orang-orang yang perlu dia jumpa dan membawa mereka ke rumah Kombinoi. Tetapi hanya Mas Suling saja yang datang. Sambilah berpikir bahwa Sandur mungkin telah mengatakan kepada Mas Suling bahwa mereka mau menerima Kristus, karena pertanyaan Mas Suling kepada mereka seolah-olah seperti itu. Kata Mas Suling kepada Sambilah dan suaminya, "Macam manalah kamu ini? Meneruskan lagi untuk menerima Injil?" "Kami meneruskan, tidak boleh sudah tidak meneruskan untuk menerima Injil ini. Tiada sudah yang dapat mengobati anak kami. Sering ulang-alik ke klinik, tapi macam itu juga. Sehari saja kami di sana, lepas itu sakit lagi dan balik lagi. Dan seperti itulah," kata Sambilah. Lalu Mas Suling berkata, "Kamu terimalah Injil, dan saya pergi panggil Boryat datang ke sini." Sesudah Mas Suling memanggil Boryat dan berjumpa dengan mereka, Boryat bertanya soalan yang sama kepada mereka. Kata Boryat, "Jadi, macam manalah sudah kamu ini sebenarnya?" Dan kata Sambilah, "Kami mau menerima Injil." "Kamu terimalah Injil dan kita berdoa," balas Boryat. Lalu Boryat pun memimpin doa penerimaan Kristus bagi Sambilah dan suaminya. Sesudah itu, Boryat dan yang lain pun balik ke rumah mereka setelah larut malam. Setelah Sinit dan Sambilah menjadi orang atau keluarga pertama yang menerima Kristus di kampung, mereka telah berpindah ke kampung Tinata Sarayo yang terletak di sebelah kampung Gansurai. Menurut Sambilah, mereka mengalami penolakan daripada orang kampung karena menjadi orang Kristen. Tetapi menurut Saliun, penduduk kampung tidak menolak mereka. Sebaliknya, saudara marahnya lah yang telah menolak mereka. Alasan utama berlakunya penolakan adalah agama Kristen sesuatu yang baru dan asing bagi mereka karena banyak pertentangan dengan kepercayaan nenek moyang yang telah menjadi sebati di dalam kehidupan mereka seharian. Sesudah keluarga Sinit menjadi Kristen, beberapa orang kampung menyusuli mereka menerima Kristus, dan antaranya Yanggang, Saliun, Insik, Santaim, dan beberapa orang lagi. Nah, salah satu peristiwa penting yang telah berlaku di kampung Gansurai adalah kebangunan rohani pada tahun 1974. Menurut Letihim Kalawat, semasa kebangunan rohani, mereka akan bernyanyi sambil berjalan ke gereja. Orang-orang yang mendengar nyanyian mereka semasa dalam perjalanan ke gereja akan menjadi marah,
lalu berteriak kepada mereka karena mereka bernyanyi. Begitu juga dengan doa yang diucapkan mereka akan membuatkan orang-orang kampung yang mendengar merasa takut. Apabila kumpulan Kristen awal di kampung ini telah memiliki iman yang teguh, mereka telah pergi memberitakan Injil kepada sesiapapun dan dimanapun penduduk kampung berada. Menurut Sabin Sarapon, suami kepada Letihim, walaupun penduduk kampung berada di ladang, dia dan kawan-kawannya akan mengikuti mereka sambil membawa Alkitab. Apabila masa rehat, mereka akan berdoa dan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan pemilik ladang yang belum menjadi percaya. Letihim menyatakan bahwa mereka memiliki keberanian untuk menginjil sesiapapun sewaktu kebangunan rohani berlaku. Respon daripada orang-orang kafir apabila mereka menginjil adalah mereka sedia mendengar Injil. Sabin masih mengingati seorang ibu yang bernama Kindungo yang juga seorang Bobolian, di mana dia siap untuk mendengar firman yang mereka beritakan, cuma tidak bersedia untuk menerima Kristus. Menurut Sabin lagi, jumlah yang diinjili oleh mereka lebih ramai daripada para penginjil. Mungkin karena orang-orang kampung melihat pergerakan atau perubahan besar yang berlaku di dalam diri mereka. Dan Sabin maupun Letihim dan kawan-kawannya pada waktu itu masih berusia remaja. Justru itu, sejarah kekristenan di kampung Gansurai bermula melalui sepasang suami istri yang mengalami masalah kesehatan anak mereka. Tuhan telah bekerja di kalangan anak-anaknya melalui kebangunan rohani, sehinggalah ia telah mencetuskan satu ledakan besar penginjilan di kampung Gansurai. Sesudah itu, perkembangan kekristenan terus berlaku, sehinggalah kampung Gansurai telah dimenangkan bagi Kristus. Jemaat juga semakin matang dalam kerohanian sehinggalah pada hari ini.